Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempersembahkan video pembelajaran mengenai TIMSS dan PISA mata kuliah, evaluasi proses dan hasil pembelajaran biologi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Nabila, Aulia Nur Januarti, Dede Anggi, dan Lamia Putri. Nah, sebelum masuk kepada materi TIMSS dan PISA, kita harus mengetahui dulu apa itu literasi sains. Literasi sains merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan sains untuk menganalisa suatu fenomena, memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta. Ada beberapa karakteristik literasi sains. Yang pertama, menggunakan konsep sains, teknologi, dan etika dalam memecahkan masalah. Yang kedua, mempertanggungjawabkan secara personal dan sosial. Yang ketiga, melakukan sains dan teknologi untuk kesenangan menjelaskannya. Yang keempat, mempertahankan keputusan dan tindakan menggunakan argumen yang rasional, serta memperlihatkan rasa ingin tahu yang tinggi. Langsung saja, kita akan membahas materi mengenai PISA dan TIMSS. PISA atau Program International for Study and Assessment yang merupakan suatu bentuk evaluasi kemampuan dan pengetahuan yang dirancang oleh OECD untuk siswa 15 tahun yang dipilih secara acak untuk mengikuti tes dari 3 kompetensi dasar, yaitu literasi membaca, matematika, dan sains yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Ada 4 karakteristik PISA. Yang pertama, PISA dipandang sebagai program internasional yang paling akurat dan juga menyeluruh untuk menilai prestasi siswa. Yang kedua, penilaian siswa dengan menguji kemampuan kognitif dan psikomotornya. Yang ketiga, mengukur kemampuan kesiapan siswa menghadapi tantangan. Dan yang terakhir, hasil penelitian PISA memiliki derajat kebenaran dan keandalan yang tinggi. Adapun tujuan PISA, yang pertama, untuk menilai prestasi literasi membaca, matematika, dan sains untuk siswa yang berusia 15 tahun di setiap negara-negara. Lalu yang kedua, untuk membantu pemerintah untuk meningkatkan efektivitas sistem pendidikan. Manfaat secara khusus untuk Indonesia, yang pertama, untuk mengetahui posisi prestasi literasi siswa Indonesia pada tingkat mana dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Dan yang kedua, digunakan sebagai ajang masukan dan untuk pengembangan sistem pendidikan Indonesia. Populasi PISA meliputi peserta didik yang berusia 15 tahun di seluruh Indonesia dengan beberapa sampel sekolah yang telah dipilih secara acak. Pengumpulan data PISA pada umumnya dilaksanakan secara bersamaan setiap putaran studi pada bulan Maret sampai April di setiap sekolah sampel. Sejak tahun 2000, penyelenggaraan PISA dilaksanakan setiap 3 tahun sekali dengan jumlah negara dan fokus utama yang berbeda. Adapun konsep literasi dalam kerangka kerja PISA yaitu menerapkan, menganalisis, menalar dan mengkomunikasikan, serta menyelesaikan dan menginterpretasikan. PISA mengukur 3 aspek yang bertujuan untuk menjawab seberapa baik siswa dalam menerapkan apa yang sudah mereka pelajari di sekolah. Yang meliputi membaca, matematika, dan sains. Hasil analisis menunjukkan bahwa ciri soal literasi sains dalam PISA pada umumnya memerlukan keterampilan sains tingkat tinggi yang mendominasi dalam bentuk kemampuan interpretasi, refleksi, dan evaluasi. Indonesia pada tahun 2018 meraih skor jauh di bawah rata-rata OECD, sehingga Indonesia menempati posisi ke-72 dari 77 negara yang berpartisipasi dalam PISA tahun 2018. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai TIMSS atau Trends in International Mathematics and Science Study. Merupakan studi internasional matematika dan sains siswa kelas 4 dan 8 yang diselenggarakan 4 tahun sekali, dimulai pada tahun 1995 oleh IA. Tujuan TIMSS yaitu untuk mengukur prestasi matematika dan sains negara-negara peserta. Manfaat TIMSS di Indonesia adalah mengetahui posisi prestasi dan faktor yang mempengaruhinya, serta
sebagai masukan dalam perumusan kebijakan untuk peningkatan mutu pendidikan. Sampel dan populasinya yaitu di setiap putaran studi terdapat 5.000 siswa yang berpartisipasi dari SMP ataupun MTS negeri dan swasta dengan kategori baik, sedang, kurang. Pengumpulan datanya yaitu pada tahun putaran studi di bulan Maret hingga April pada sekolah sampel. Nah, siswa diberikan 90 menit untuk mengisi buku paket, sedangkan pihak sekolah mengisi angket. Adapun kurikulum TIMSS yaitu Intended Curriculum, Implemented Curriculum, dan Attained Curriculum. Nah, terdapat indikator domain kognitif. Pada tahun 2011, domainnya terdapat 5, yaitu knowing, applying, dan reasoning. Untuk indikatornya, knowing terdapat 5, applying 5, dan reasoning ada 8. Sedangkan pada tahun 2015, domainnya masih sama. Lalu bagaimana keikutsertaan Indonesia pada studi TIMSS? Indonesia telah mengikuti studi TIMSS sejak tahun 1999 loh. Namun baru tahun 2015 target populasinya kelas 4 SD. Lalu faktor apa saja yang menjadi penyebab rendahnya Indonesia di TIMSS 2015? Yang pertama seperti kurikulum, pembelajaran, guru, latar belakang siswa. Yang kedua masih kurangnya kualitas pembelajaran, dan yang ketiga masih kurangnya pendalaman pemahaman materi. Nah, selanjutnya bagaimana ya dengan TIMSS 2019? TIMSS 2019 atau disebut juga dengan e-TIMSS atau Electronic TIMSS. Nah, versi ini menawarkan penilaian yang menarik, interaktif, secara visual, yang melakukan penilaian lebih menggunakan komputer. Lalu bagaimana kerangka kerja TIMSS 2019? TIMSS 2019 penilaian framework memberikan fondasi untuk 4 penilaian internasional, serta TIMSS 2019 merupakan penanda 7 dalam seri ini. TIMSS 2019 menandai transisi ke e-TIMSS dengan memanfaatkan format penilaian digital dan kertas serta lebih mengutamakan pendekatan penilaian berbasis komputer. Tahukah kalian bahwa TIMSS dan PISA ini menjadi acuan Kemendikbud dalam menerapkan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar dan akan menggantikan UN dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter pada tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.